untuk kita semua. Jadi dari kelompok kami akan menjelaskan materi tentang graf berbobot, dan di sini sudah ada peta atau dena dari Kupang Barat menuju Kupang Timur. Di sini kami akan menentukan rute dan jarak terpendek dari Kupang Barat, yaitu disimbolkan dengan A, ke Kupang Timur yang disimbolkan dengan P berdasarkan graf berikut yang sudah ditampilkan menggunakan algoritma Dijkstra, dan hasil analisis kami akan kami tuangkan dalam video penjelasan. Baik, kita akan mencari rute atau jarak dari A ke A. Jadi jarak dari A ke A itu adalah 0A. Kemudian jarak dari A ke B adalah 21A. A ke C adalah 20A. A ke D yaitu 19A. Kemudian A ke E adalah 23A. A ke F yaitu infinity. A ke G yaitu infinity. A ke H yaitu infinity. A ke I itu infinity. A ke J yaitu infinity. A ke K yaitu infinity. A ke L yaitu infinity juga. Kemudian A ke N juga infinity. A ke N yaitu infinity. A ke O juga infinity. Kemudian A ke P yaitu infinity. Selanjutnya kita memberikan kolom atau kotak pada yang terkecil yaitu 0A. Baik, jadi kita melihat nilai terkecil dari jalur tersebut selain yang sudah diberi kotak, yaitu 19A. Kita tulis 19A, kemudian beri kotak. Nah, 19A ini berada pada kolom D. Kita tulis pada baris tersebut yaitu D. Kemudian kita mencari nilai atau jarak dari D ke B yaitu D ke B yaitu infinity. Jadi yang terkecil yaitu 21A. Kita tulis 21A. Selanjutnya itu jarak dari D ke C. Jarak dari D ke C yaitu 3. Jadi kita tambahkan dengan 19A. Jadi hasilnya itu 22. Nah, nilai terkecilnya itu adalah 20A. Kita tulis 20A. Selanjutnya itu jarak dari D ke E. D ke E yaitu 14. Nah, 14 itu ditambah dengan 19. Hasilnya yaitu 33. Nah, 33 ini nilai terkecilnya adalah 23A. Kita tulis 23A. Selanjutnya itu jarak dari D ke F. D ke F yaitu infinity. Kita tulis infinity. Kemudian D ke G juga infinity. Kemudian D ke G juga infinity. Kemudian D ke H. D ke H yaitu 10. Jadi 10 ditambah dengan 19 hasilnya yaitu 29. Nah, 29 jadi nilai terkecilnya itu adalah 29D. Selanjutnya itu jarak dari D ke I. D ke I yaitu infinity. D ke J juga infinity. D ke K itu juga infinity. D ke L itu juga infinity. D ke M juga infinity. D ke N juga
infinity, DKO juga infinity, DKP juga infinity. Kita melihat nilai paling kecil dari jalur tersebut yaitu 20A. Jangan lupa kita beri kotak pada 20A tersebut. Nah, 20A itu berada pada kolom C. Kita tulis sini yaitu C. Selanjutnya itu kita melihat jalur dari C ke B. Nah, jalur dari C ke B yaitu 12. 12 ditambah dengan 20 yaitu hasilnya yaitu 32. Jadi kita melihat antara 32 dan 21A nilai terkecilnya itu adalah 21A. Nah, kemudian jarak dari C ke E yaitu C ke E infinity. Kita melihat nilai terkecil antara 23A dan infinity yaitu 23A. Selanjutnya itu kita cari jarak dari C ke F. Nah, nilai dari C ke F itu infinity dan juga C ke G juga infinity. Kemudian kita cari nilai dari C ke H. Nilai dari C ke H yaitu infinity juga. Kita melihat nilai terkecil antara infinity dan 29D yaitu 29D. Selanjutnya itu kita cari C ke I. Jarak antara C ke I yaitu 6. Jangan lupa dijumlahkan dengan 20. Hasilnya itu 26C. Selanjutnya itu jarak dari C ke J. Nah, jarak dari C ke J adalah 15. Ditambah dengan 20 hasilnya itu 35. Nilai terkecil antara infinity dan 35 yaitu 35C. Selanjutnya jadi jarak C ke K sampai P yaitu infinity. Selanjutnya itu kita melihat nilai terkecil dari kolom C yaitu 21A. Kemudian jangan lupa kita tulis 21A, kemudian beri kotak, kemudian tulis di sini baris ini adalah B. Nah, jadi jarak B ke C yaitu maksudnya itu jarak dari B ke E. Nah, B ke E itu juga infinity. Jadi jarak terpendek antara 23A dan juga infinity yaitu 23A. Kita tulis 23A. Selanjutnya itu jarak ke B, F dan G itu juga infinity. Jarak dari B ke H yaitu infinity. Nah, nilai terkecil antara infinity dan juga 29D yaitu 29D. Selanjutnya itu jarak antara B ke I itu juga infinity. Nah, nilai terkecil antara 26C dan infinity yaitu 26C. Nah, selanjutnya adalah B ke J. Nah, B ke J itu hasilnya itu 19. Nah, 19 ditambah dengan 21 hasilnya itu 40. Nah, jarak terpendek antara 35C dan 40 yaitu 35C. Selanjutnya itu kita melihat jarak dari B ke K sampai dengan P yaitu infinity. Baik, yang berikutnya di sini kita akan lanjut melihat jalurnya. Jadi di sini kita melihat jalur yang terpendek dari kolom yang B ini. Jadi jalur yang terpendek selain yang sudah diberi kotak yaitu 23. Jadi 23A kita tuliskan kembali di baris yang berikut di kolom E. Nah, kita lihat ternyata ini ada di kolom E. Jadi kita tuliskan pada baris ini yaitu E. Nah, setelah itu kita melihat jarak dari
E ke F. Kenapa kita tidak melihat jarak dari E ke A dan seterusnya? Karena jalur ini kan sudah dilewati dan sudah diberi tanda kotak, artinya jalur itu sudah dilewati. Jadi kita langsung melihat jalur yang belum dilewati. Nah, di sini E ke F, jangan lupa teman-teman kita memberi tanda kotak, artinya jalur ini sudah permanen atau sudah dilewati. Nah, E ke F kita lihat pada peta yang ada. E ke F itu adalah jaraknya 9. 9 kita jumlahkan dengan 23 yang ada di sini. Nah, 9 tambah 23 adalah 32. Jadi 32 dengan infinity, yang lebih kecil adalah 32. Jadi di sini kita tuliskan 32E. Lalu selanjutnya kita melihat jarak dari E ke G. Kita melihat jarak dari E ke G, ternyata jarak dari E ke G yaitu infinity. Lalu kita lihat lagi jarak dari E ke H. E ke H juga ternyata infinity. Oh, di sini infinity, maaf. Di sini infinity, jadi infinity dengan 29D, yang lebih kecil yaitu 29D. Jadi kita tuliskan 29D. Lalu yang berikut kita lihat jarak dari E ke I. Nah, E ke I ternyata infinity juga. Nah, infinity dengan 26C, yang lebih kecil adalah 26. Jadi kita tuliskan 26C. Lalu selanjutnya kita lihat jarak dari E ke Z. E ke Z juga infinity dan 35, yang lebih kecil adalah 35C. Jadi kita tuliskan kembali 35C. Lalu setelah itu kita melihat jarak dari E ke K. Nah, E ke K ternyata infinity. Kita tuliskan infinity. Dan E ke L seterusnya itu infinity. Kita tuliskan infinity. Nah, setelah itu kita melihat jarak yang paling terpendek. Di sini jarak yang paling terpendeknya yaitu 26C. 26C kita tuliskan di bawahnya. Lalu kita beri tanda kotak. Nah, setelah itu ternyata 26C berada pada kolom I. Jadi kita tuliskan di sini I. Nah, setelah itu kita melihat jarak dari I ke F. Kita lihat jarak dari I ke F, ternyata infinity. Nah, infinity dan 32, yang lebih kecil adalah 32. Kita tuliskan kembali 32E. Lalu jarak dari I ke G. Jarak dari I ke G juga infinity. Jadi kita tuliskan kembali I ke G infinity. Jadi kita tuliskan infinity. Lalu kita lihat lagi jarak dari I ke H. Jarak dari I ke H itu 6. Jadi 6 kita jumlahkan dengan yang di dalam kotak. 6 tambah 26 sama dengan 32. Nah, di sini yang lebih kecil dari 32 dan 29D adalah 29D. Jadi kita tuliskan 29D. Lalu setelah itu kita lihat jarak dari I ke Z. I ke Z jaraknya 12. Jadi 12 kita jumlahkan dengan 26 sama dengan 38. Nah, 38 dan 35 ini yang lebih kecil adalah 35. Jadi kita tuliskan 35C. Lalu kita lihat jarak dari I ke K. I ke K jaraknya 4. 4 ditambah dengan 26 hasilnya adalah 30. Jadi di sini kita tuliskan 30I. Karena 30 dan infinity yang lebih kecil adalah 30. Nah, setelah itu kita lihat jarak dari I ke M. I ke M jaraknya infinity. Lalu I ke M juga infinity sampai I ke P. Lalu yang berikut adalah kita melihat lagi yang paling terkecil. Nah, di sini yang paling kecil yaitu 29D. Kita tuliskan di bawahnya. Lalu kita beri tanda kotak. Nah, 29D ini ternyata berada pada kolom H. Kita tuliskan H pada baris berikutnya. Nah, lalu kita lihat jarak dari H ke F. H ke F jaraknya infinity. H
H ke F jaraknya infinity, jadi kita tetap tuliskan 32E karena 32 lebih kecil daripada infinity. Lalu yang berikut kita lihat jarak dari H ke G. H ke G jaraknya adalah 8. 8 kita jumlahkan dengan 29 jadinya 37. Jadi kita tuliskan 37H. Karena 37 dan infinity 37 lebih kecil. Lalu kita lihat lagi jarak dari H ke Z. Jarak dari H ke Z yaitu infinity. Tuliskan kembali 35. Lalu yang berikut kita lihat jarak dari H ke K. H ke K juga infinity ya. Jadi kita tulis kembali 30I. Lalu yang berikut kita lihat lagi jarak dari H ke L. H ke L di sini jaraknya 7. Jadi 7 kita jumlahkan dengan 29, hasilnya adalah 36. Nah, 36 dengan infinity yang lebih kecil 36, jadi kita tuliskan 36H. Lalu selanjutnya kita lihat jarak dari H ke M. H ke M itu infinity. H ke N, ke O, dan ke P juga infinity. Kita tuliskan infinity. Atau tak hingga. Lalu yang berikut kita lihat lagi seperti yang tadi, yang paling terkecil. Nah, di sini yang paling terkecil selain yang diberi tanda kotak yaitu 30i. Kita tuliskan 30i. Lalu kita beri tanda kotak. Nah, 30i berada pada kolom K, jadi kita tuliskan K pada baris tersebut. Setelah itu kita melihat jarak dari K ke F. Kita melihat jarak dari K ke F yaitu infinity. Kita tuliskan kembali 32E. Lalu jarak dari K ke G. K ke G juga infinity, kita tuliskan 37H. Lalu jarak dari K ke J. K ke J. K ke J juga ternyata infinity, jadi kita tuliskan kembali 35C. Lalu yang berikut kita lihat jarak dari K ke L. K ke L di sini jaraknya 5. Kita jumlahkan dengan yang dalam kotak jadinya 35. Dan 35 dengan 35 dengan 36 yang lebih kecil adalah 35. Jadi kita tuliskan 35K. Lalu kita lihat lagi jarak dari K ke M. K ke M ternyata infinity. K ke N, ke O, dan ke P juga infinity. Jadi kita tuliskan infinity. Jadi untuk selanjutnya kita melihat jalur yang terpendek dari baris K dengan nilai yang terkecil yaitu 32E selain dari 30I yang sudah diberi kotak. Kita tulis pada kolom yang ini 32E diberi kotak permanen. Nah, 32E ini terletak di kolom F. Jadi kita tulis ini F. Kemudian F ke G, karena F ke G itu adalah 3, jadi 3 ditambah 32E jadi 35. Karena 35 lebih kecil dari 37H, maka kita tulis 35F. Kemudian F ke J. F ke J itu infinity, jadi karena 35 lebih kecil dari infinity, jadi kita tetap tulis 35C. Kemudian F ke L, karena dia ini infinity, jadi tetap tulis 35K. Kemudian yang seterusnya itu adalah infinity. Jadi untuk selanjutnya kita melihat jalur terpendek dengan nilai yang terkecil kecuali yang ada di dalam kotak yaitu 32E dari baris F yang ini. Nah, di sini ada 3, 35 yaitu 35F, 35C dan 35K. Kita ambil salah satu yaitu 35F. 35F diberi kotak di kolom G, berarti kita tulis di sini G. Kemudian untuk G ke J
Di sini G ke J itu infinity, jadi kita tetap tulis 35C. Kemudian untuk G ke L di sini ada 7. Kita tambahkan dengan 35. 35 tambah 7 itu 42. Karena 42 lebih besar dari 35, maka 35 lebih kecil, jadi kita tetap tulis 35K. Dan seterusnya itu ada infinity. Selanjutnya, kita lihat nilai terkecil dari baris G, yaitu 35C dan 35K. Kita ambil salah satu, 35C, diberi kotak. 35C ini terletak di kolom J, maka kita tulis di sini J. Kemudian kita lihat jarak dari J ke L. J ke L di sini infinity, maka kita tetap tulis 35K. Kemudian dari J ke M ada 9. 35 tambah 9 kan 44. Jadi tulis di sini 44J. Kemudian untuk J ke N ada 13. J ke N ada 13. Jadi 13 tambah 35 hasilnya 48 J. Kemudian J ke O 20 ditambah 35 hasilnya 55 J. Kemudian J ke P yaitu 35 tambah 35 hasilnya 70 J. Selanjutnya kita lihat nilai yang terkecil dari baris J. Dari sini ada 35K. Selain dari 35C yang sudah diberi kotak, kita tulis kotak di bagian sini. 35K yang sudah diberi kotak berada di kolom L. Kita tulis L di sini. Kemudian kita lihat jarak dari L ke M. L ke M di sini ada 4. 35 ditambah 4 hasilnya 39L. Yang berikut dari jarak dari L ke N. L ke N infinity, maka kita tetap tulis 48J. Kemudian dari L ke O infinity, maka kita tetap tulis 55J. Yang berikut L ke P infinity, maka kita tetap tulis 70J. Selanjutnya kita lihat nilai yang paling terkecil dari baris L selain dari kotak yang ini. Nah, di sini yang paling terkecil yaitu 39L. Maka kita tulis kembali 39L. Kemudian kita beri kotak permanen. Nah, di sini kita lihat 39L itu ada pada kolom M. Maka kita tulis M di sini. Kemudian kita lihat jalur dari M ke N. Nah, dari M ke N itu 5. Maka 39L ditambah dengan 5 yaitu 44. Nah, karena 44 lebih kecil daripada 48J, maka kita tulis di sini 44M. Kemudian selanjutnya kita lihat dari M ke O, yaitu jarak dari M ke O itu infinity. Maka kita tulis kembali 55J karena lebih kecil. Kemudian selanjutnya kita lihat jarak dari M ke P. Nah, jarak dari M ke P adalah infinity juga. Maka kita tulis kembali 70J. Selanjutnya
kita lihat nilai yang paling terkecil dari baris M selain daripada kotak yang ada. Nah, ini yang paling kecil yaitu 44M. Kita tulis kembali 44M, kemudian kita beri kotak. Kita lihat 44M itu ada pada kolom N, maka kita tulis di sini N. Kemudian kita lihat jalur dari N ke O. Nah, jalur dari N ke O yaitu 8. Maka 8 ditambah dengan 44 yaitu 52. Karena 52 lebih kecil daripada 55, maka kita tulis 52N. Kemudian selanjutnya kita lihat jarak dari N ke P. N ke P yaitu infinity, maka kita tulis kembali 70J. Selanjutnya kita lihat nilai yang paling kecil dari baris N, yaitu selain daripada kotak, yaitu 52N. Maka kita tulis kembali 52N. Kemudian kita beri kotak. Kita lihat di sini 52N itu berada pada kolom O, maka kita tulis di sini O. Kemudian kita lihat jarak dari O ke P. Jarak dari O ke P yaitu 17, maka 17 ditambah dengan 52 yaitu 69. Maka karena 69 itu lebih kecil daripada 70, maka kita tulis 69 O. Di sini nilai terakhirnya yaitu 69 O. Maka kita simpulkan bahwa jumlah dari jalur terpendeknya, jumlah jalur terpendek dari Kupang Barat ke Kupang Timur yaitu 69. Nah, di sini kita mau menentukan jalurnya, maka kita lihat, kita tuliskan tujuan akhirnya yang disimbolkan dengan P. Kita tulis dari belakang P. Kemudian kita lihat pada kolom P. Di sini nilai akhirnya yaitu 69 O. Maka di sini kita tulis O. Kemudian kita lihat pada kolom O, nilai terakhirnya yaitu 52N. Maka kita tulis di sini jalur berikutnya yaitu N. Kemudian selanjutnya kita lihat pada kolom N. Nah, pada kolom N, nilai terakhirnya yaitu 44M, maka kita tuliskan di sini M. Selanjutnya kita lihat pada kolom M. Di sini kolom M, angka terakhirnya yaitu 39L, maka di sini kita tulis L. Kemudian selanjutnya kita lihat pada kolom L. Kolom L, di sini nilai terakhirnya yaitu 35K, maka kita tuliskan K di sini. Kemudian kita lihat pada kolom K, di sini nilai terakhirnya yaitu 30I, maka kita tuliskan di sini I. Kemudian kita lihat lagi pada kolom I. Di kolom I, di sini nilai terakhirnya yaitu 26C, maka kita tuliskan di sini jalur selanjutnya yaitu C. Kemudian kita lihat dari kolom C. Nah, dari kolom C di sini nilai terakhirnya yaitu 20A, maka kita tuliskan di sini. Kita lanjut saja di bawah.
jalur selanjutnya yaitu A. Maka dari jalur ini kita sudah mendapatkan jalur terpendeknya, yaitu kita baca dari depan, yaitu kita mulai dari A, kemudian kita ke C, kemudian kita ke I, lalu kita ke K, dan selanjutnya sampai ke T. Nah, dari jalur yang ada, kita dapat jumlahkan untuk membuktikan apakah benar jalurnya sama dengan 69. Maka kita tinggal jumlahkan, kita lihat jarak dari jalur-jalur yang ada. Nah, ternyata setelah kita jumlahkan, hasilnya benar 69.